Biarlah kami semua bergandeng. Saya berpesan agar Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya bersama-sama dengan Gubernur dapat berkolaborasi yang saling mendukung dalam merealisasikan agenda dimaksud. Setelah proses pelantikan Bapak Ibu hari ini, nanti kita akan tindak lanjuti dengan seleksi DPR pengangkatan. Kalau seleksi DPR pengangkatan yang lalu hanya ada di provinsi, tetapi untuk kali ini setelah DOP 4 DOP daerah dengan Undang-Undang 14, 15, 16 dan Undang-Undang 29, maka DPR pengangkatan akan dilakukan di tingkat provinsi dan juga kabupaten kota yang ada di provinsi masing-masing. Karena itu akan ada pergub nanti membentuk tim nanti untuk DPR, untuk pengangkatan DPR kabupaten kota itu nanti dengan rancangan peraturan gubernur, tapi untuk DPR provinsi nanti dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Tujuan kita sama untuk dapat menyeleksi. Tadi saya komunikasi dengan Pak PJ Gubernur, tadi ada saudara yang tidak ikut dilantik hari ini karena waktu pada saat pendaftaran mungkin usianya belum cukup usianya belum cukup beberapa bulan saja, tapi karena seleksi dapat dilaksanakan. Nah, kalau kita memaksakan untuk bisa proses lanjut, maka kita berpotensi untuk melanggar pergub dan juga ketentuan undang-undang yang sudah ada. Karena itu tadi kita akan molor pelantikan semestinya dilaksanakan pada pukul 10.00. Mohon maaf, mungkin agak menunggu lama karena saya memberi ruang kepada Pak PJ Gubernur dan Sekda untuk dapat mengkomunikasikan sehingga yang bersangkutan yang merasa dirugikan bisa dapat diakomodir dengan cara yang lebih baik sehingga bisa ikut terlibat untuk ikut terus membicarakan percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengingat komposisi keanggotaan Majelis Rakyat Papua yang berasal dari latar belakang yang beragam, maka diperlukan persamaan konsepsi dan pemahaman terhadap tugas, kewenangan, hak dan kewajiban agar dapat mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya. Oleh karena itu, bagi anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya masa jabatan tahun 2023-2028 perlu diberikan orientasi serta pendalaman tugas dalam rangka peningkatan kapasitas. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Pak PJ mendorong Pak PJ sekalian untuk ikut BIMTEK sebelum memulai tugas-tugas. Saya tidak tahu BIMTEK-nya apakah di Sorong atau di luar Sorong, itu tergantung Pak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan tugas anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya masa jabatan tahun 2023-2028, perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara hal-hal seperti berikut. Yang pertama, anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya masa jabatan 2023-2028 untuk melakukan pendalaman dan pemahaman terhadap substansi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan bentuk atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan peraturan tindak lanjutnya, termasuk peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 serta peraturan pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua dengan peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan dan rancangan induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat Daya. Di
nilai-nilai kebangsaan, termasuk komitmen untuk melaksanakan berbagai surat pernyataan yang telah saudara-saudari tandatangani sebagai dokumen persyaratan menjadi anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya pada saat pendaftaran sebagai amanat pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mengawal, memproteksi terkait hak-hak keaslian orang Papua. Makanya kemarin beberapa provinsi saya sampaikan, agenda pertama, Bapak Ibu sekalian perlu lakukan pendataan sensus terhadap OAP. Ya, saya tidak tahu Pak PD Group di Provinsi Papua Barat Daya ini jumlah penduduk orang asli Papua itu berapa banyak saya belum tahu. Nah ini tugas Bapak Ibu sekalian. Ya, tugas Bapak Ibu sekalian bekerja bersama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ini bagian dari memproteksi orang-orang asli Papua. Makanya lakukan sensus, ya, sensus supaya kita bisa proteksi orang asli Papua. Kalau lembaganya ada tapi tidak bekerja untuk rakyat Papua, ya saya kira ya percuma kan gitu. Ya. Karena itu kita bisa lakukan sensus bersama, ya, untuk memastikan orang asli Papua di Kota Sorong ini berapa banyak. Kemudian orang asli Papua di Sorong Selatan berapa banyak, Kabupaten Sorong berapa banyak, Maibrat berapa banyak, Tambrau berapa banyak, di Raja Ampat berapa banyak. Nah ini tugas kita Bapak Ibu sekalian. Nanti berikut saya datang lagi, saya bisa mendapatkan jawaban yang konkret bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan tugas dan telah mendata orang asli Papua yang akan menjadi tugas kita bersama untuk memproteksi hak-hak supaya mereka bisa menikmati di tanah dan negerinya, hidup layak di tanah dan negerinya sendiri. Tidak semua keadilan itu didapatkan oleh orang asli Papua. Ya, tidak adil kita bagi terhadap orang asli Papua. Nah ini tugas MRP yang baru. Petakan mereka tinggal di mana, ada di mana, berapa banyak orang, terus kira-kira hak-haknya mereka dari sisi kesehatan, pendidikan, apa yang perlu kita perhatikan bersama. Karena tujuan kita, Bapak Ibu di lembaga ini hadir untuk mengangkat harkat, derajat, martabat orang asli Papua supaya hendaknya tidak masuk dalam ranah politik praktis dan lebih fokus pada pelaksanaan kewenangan dalam rangka perlindungan hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemanfaatan kehidupan beragama. Ragu komitmen orang Papua untuk menjaga kerukunan antar umat beragama yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ada perlindungan terhadap hak perempuan, ya, tapi juga perlindungan terhadap adat. Jangan sampai nanti satu perusahaan A masuk, kemudian masyarakat punya hak, dia abaikan, lalu dia ambil hak hutannya masyarakat, baru nanti buat apa, tanam kelapa sawit tanpa mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Nah ini menjadi tugas kita bersama. Kalau yang begitu Bapak Ibu bicara, Bapak Ibu proteksi orang asli Papua supaya mereka tidak kehilangan hak di atas tanahnya sendiri. PJ Bupati, PJ Wali Kota yang ada di dalam Provinsi Papua Barat Daya dan